Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah mengetahui apa itu TOEFL, apa saja skill yang diujikan di dalamnya, termasuk juga part-part di masing-masing skill. Kita juga sudah mengetahui bagaimana contoh soal-soal di TOEFL baik listening, structure and written expression maupun reading. Di pertemuan kedua dan sampai pertemuan ke-6 akan kita bahas structure and written expression. Nah, di skill yang pertama ini adalah be sure that the sentence has a subject and a verb. Structure and written expression terbagi menjadi dua parts, yakni structure nomor 1 sampai 15 dan written expression nomor 16 sampai 40. Yang 40 soal ini harus dikerjakan dalam waktu 25 menit. Dalam soal structure, teman-teman akan mendapatkan sebuah kalimat rumpang dan tugas kita adalah memilih A, B, C, D, mana yang best completes the sentence. Nah, untuk memastikan bahwa kalimat ini sempurna, maka kita harus pastikan bahwa the sentence has a subject and a verb. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui mana yang subjek dan mana yang verb? Ada tiga hal yang bisa menjadi subjek. Yang pertama adalah noun, kata benda, misalkan my mom is a teacher. Mom di sini merupakan kata benda yang berfungsi sebagai subjek. Yang kedua adalah pronoun atau kata ganti. Subjek pronoun ada I, you, we, they, he, she, it. Contohnya, she loves kids. She merupakan pronoun, dia berfungsi sebagai subjek. Yang ketiga adalah gerund, yaitu verb ing. Contohnya, gardening is my current hobby. Gardening merupakan gerund dan dia berfungsi sebagai subjek. Lalu setelah kita memastikan sebuah kalimat memiliki subjek, yang selanjutnya adalah kita harus mencari kata kerja atau verb. Verb di dalam bahasa Inggris ada dua macam, yaitu ordinary verb atau kata kerja utama yang bisa terdiri dari verb 1, misalkan study. Yang kedua adalah verb 2 atau past form, yaitu studied. Dan yang ketiga adalah past participle, yaitu verb 3. Dan yang keempat adalah verb ing atau studying di sini. Kata kerja ordinary adalah sebuah kata kerja yang harus ada di dalam setiap kalimat. Hanya ada satu verb ordinary saja. Dan yang kedua adalah auxiliary atau kata kerja bantu. Kata kerja bantu boleh ada satu atau dua atau lebih. Auxiliary ada dua macam, yaitu primary auxiliary yang terdiri dari to be, do, does, did, dan juga have, has, had. Sedangkan auxiliary yang kedua adalah modals, yaitu auxiliary atau kata kerja tambahan yang memberikan tambahan arti, misalkan can, may, should. We should study English. Kita harus belajar bahasa Inggris. Should merupakan auxiliary dan study merupakan ordinary, kata kerja utama. Jika kita sudah mengetahui kebutuhan sebuah kalimat yang rumpang, misalkan dia membutuhkan subjek, maka kita harus memastikan kebersesuaian antara subjek dan verb. Yang menjadi patokan kita adalah yang ada di pertanyaan. Jika yang ada di pertanyaan adalah verbnya tunggal, maka subjeknya harus tunggal. Ketika verbnya jamak, maka subjeknya harus jamak. Begitupun sebaliknya, jika yang ada di pertanyaan adalah subjek dan yang dibutuhkan adalah verb, maka kita harus memastikan pilihan yang kita pilih adalah sesuai dengan subjeknya. Untuk subjek he, she, it, maka verbnya harus ada S-nya semua. Ya, sedangkan untuk subjek I, you, we, they, maka verbnya juga harus menyesuaikan. Dapat disimpulkan bahwa subjek tunggal, verbnya pakai S, subjek yang non tunggal, non orang ketiga tunggal, tidak perlu pakai S. Untuk rinciannya silakan dicermati sendiri. Oke, sekarang kita lihat contoh sebuah soal structure.
Dan bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama adalah kita baca keseluruhan kalimat. Bla 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 was backed up for miles on the freeway. Lalu kita perlu cari mana subjeknya dan mana verbnya. Kebetulan di sini hanya ada verb, yaitu was backed. Lalu kita cari subjeknya. Dari A, B, C, D, mana yang bisa jadi subjek? Yang bisa jadi subjek adalah noun, pronoun, dan gerund. Maka kita eliminasi yang tidak bisa jadi subjek, yaitu yesterday yang merupakan keterangan waktu, dan in the morning dan juga keterangan waktu. Sehingga yang berpotensi menjadi subjek adalah antara C dan D. Lalu langkah yang keempat adalah memastikan bahwa subjek dan verb sudah saling berkesesuaian. Karena kata kerjanya di sini pakai was, maka subjeknya harus tunggal. Dari C dan D, yang tunggal adalah yang C. Sehingga jawabannya adalah traffic. Traffic was backed up for miles on the freeway. Oke, sekarang silahkan teman-teman coba kerjakan sesuai dengan steps yang sudah tadi dijelaskan. Silahkan di-pause dulu videonya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membaca keseluruhan kalimat. Engineers bla 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 for work on the new space program. Lalu kita cari mana subjek dan mana verbnya. Subjeknya sudah ada, yaitu engineers. Lalu verbnya mana? Verbnya belum ada. For work ini tidak bisa menjadi verb karena setelah for atau preposition pasti setelah preposition adalah noun, kata benda. Jadi kita di sini butuh verb, kata kerja. Dari A, B, C, D kita eliminasi yang jelas-jelas bukan verb. Yang pertama adalah necessary, adjektif. Yang kedua adalah hopefully, adverb. Ciri-ciri dari adverb adalah ada ly di belakangnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah next month. Ini tidak bisa menjadi verb karena dia merupakan keterangan waktu. Maka tanpa menganalisa subject verb agreement, kita sudah bisa menjawab bahwa jawabannya adalah B. Subjeknya jamak engineers, ada S-nya, lalu verbnya adalah jamak pakai are. Sudah sesuai. Oke, sekarang silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu exercise berikut ini. Silahkan di-pause dulu videonya. Bagaimana teman-teman? Sudah dikerjakan? Oke, sekarang kita analisa bersama-sama. Number one, yang pertama kali kita lakukan adalah membaca kalimat secara menyeluruh. The boy bla 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 going to the movies with a friend. Lalu selanjutnya adalah kita analisa mana subjek, mana verbnya. Subjeknya sudah ada, yaitu the boy. Verbnya sudah ada going, namun verb ing harus didahului to be untuk bisa menjadi subjek. Nanti akan kita pelajari di skill berikutnya. Nah, untuk bisa menjadi verb, dia harus butuh to be. Dan juga skill yang berikutnya adalah bahwa kita tidak boleh ada dua subjek atau dua verb kecuali ada kata hubungnya. Maka ketika kita pilih A, di sini salah karena nanti akan ada double subjek, yaitu the boy dan he. Yang kedua pun begitu, ada subjek the boy dan he. Sekarang antara C dan D. Di sini yang C ini tidak bisa karena nanti akan ada double verb, yaitu relaxing going. Maka jawabannya adalah D, yakni will be. Will adalah auxiliary, be adalah auxiliary, dan going merupakan ordinary. Lalu soal yang kedua, bla 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 was ringing continuously for hours. Nah, di sini kita cari mana subjeknya, mana verbnya. Verbnya sudah ada, yaitu was ringing. Maka kita cari di sini subjeknya. Yang bisa jadi subjek adalah noun, pronoun, dan gerund. Kita eliminasi A dan B, menyisakan C dan D. Lalu kita cari yang sesuai dengan to be-nya. Was itu untuk tunggal, maka subjeknya harus tunggal. Sedangkan D jamak, maka jawabannya adalah yang C. Lalu nomor 3, newspapers bla 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 every morning.
Kita cari mana subjeknya, yaitu newspapers. Verbnya belum ada. Maka yang perlu kita cari di sini adalah verb. Nah, mana yang bisa menjadi verb? Kita eliminasi terlebih dahulu yang tidak berpotensi menjadi verb, yaitu delivery. Tidak bisa karena dia merupakan kata benda. On time merupakan keterangan waktu, dan regularly merupakan adverb. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika berakhiran ly, dia merupakan tanda adverb. Maka jawabannya adalah bravo. Oke teman-teman, sekarang silakan dilanjutkan exercise nomor 4 dan 5. Silakan di pause dulu videonya. Alright, sudah dikerjakan. Sekarang kita bahas bersama-sama. Number 4, the plane bla 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 landing at the airport in 5 minutes. Lalu kita analisa, kita cari mana subjek dan verbnya. Subjeknya sudah ada yaitu the plane. Verbnya sudah ada yaitu landing. Lalu verb ing itu tidak bisa berfungsi sebagai verb kecuali ditambahi to be. Kita analisa atau eliminasi terlebih dahulu yang jelas-jelas salah. Tadi peraturannya tidak boleh ada double subject atau double verb. Kita eliminasi terlebih dahulu yang membuat dia double subject. It ini bisa berpotensi menjadi subjek dan sudah ada subjeknya yaitu the plane. Yang B juga salah. Sedangkan di sini untuk verbnya A sudah ada landing, sedangkan C di sini ada descending. Sehingga ketika kita pilih C, maka akan ada double verb. Maka ini juga salah. Jawabannya adalah yang D, will be. The plane will be landing at the airport in 5 minutes. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Mark Twain, bla bla bla, the years after the Civil War, the Gilded Age. Oke, di sini kita cari mana subjeknya. Subjeknya adalah Mark Twain. Lalu verbnya sudah ada belum? Belum ada. Maka kita cari yang berpotensi menjadi verb dan kita eliminasi yang jelas-jelas salah. Opsi C dan D ini jelas salah karena opsi C akan menjadi double subject yaitu he. Sedangkan D, his calls, ini merupakan sebuah kata benda kepemilikan. His ini adalah possessive adjective, maka ini jelas salah. Dan antara A dan B. Verb ing itu tidak bisa berfungsi sebagai verb kecuali dia didahului oleh to be. Ya, jadi kalau kita pilih B, ini belum bisa berfungsi sebagai verb. Maka jawabannya adalah A. Oke teman-teman, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Oke, sekarang silahkan teman-teman mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari dengan mengerjakan soal-soal di buku TOEFL Longman Exercise 1, atau teman-teman bisa cari juga soal-soal di internet. Jika ada kesulitan, please feel free to drop your questions below. Insya Allah I will be gladly help you out. Oke teman-teman, semoga video sederhana ini bermanfaat. See you on the next videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.